Nah terus kalau umpama takut ditinggal perginya itu kenapa? Nggak tahu sih. Takut mati atau takut cemasnya muncul ya, atau takut Maksudnya kambuh kan atau kalau ngungkapin kecemasan kan biasanya cuma sama suami Iya. gitu loh. Kalau sama orang Iya. tua sama adik tuh Nggak bisa. nggak Iya. bisa. terus yang dirasain apa? terakhir ini masih yang dirasa itu cemas. Aku tadi sampai Bahasane hati udah sampaikan aja. Selain cemas debar-debar. Takut ya. Iya, takut nggak mau ditinggal Iya. suami kerja. Iya, takut ya. Takut apa? Takut kambuh, takut mati, takut apa? Kalau lihat TV kalau ada bencana gitu, Iya. rasanya Takut ada bencana. Iya. Kalau di dunia ini yang biar nggak takut ya. Di dunia ini memang kita nggak ada tempat yang paling aman, nggak ada. Semua terancam bencana. Yang kita aman seperti ini, tahu-tahu ada gempa bumi kita nggak tahu. Karena semua di dunia nggak ada yang aman. Nah terus kalau umpama takut ditinggal perginya itu kenapa? nggak tahu sih. Takut mati atau takut Cemasnya muncul ya, atau takut Maksudnya kambuh kan atau kalau ngungkapin kecemasan kan biasanya cuma sama suami Iya. gitu loh. Kalau sama orang Iya. tua sama adik tuh Nggak bisa. nggak Iya. bisa. Jadinya kalau nanti takutnya kalau suami di sekolah tiba-tiba cemas gimana ya, nanti. ya. Sekarang kalau seumpama takut pas cemas itu kita ngandelin suami supaya bisa untuk ngadu saja loh. Ya, kalau suami bolak-balik suruh di rumah nanti nggak kerja gimana? Siap nggak? Gimana? Seumpama nanti suami nggak kerja, siap nggak? Nggak siap kan? Sekarang gini saya kasih tahu. Kita pasangan hidup ini hanya bisa untuk teman atau teman curhat saja. Tapi kalau saling melindungi itu juga bisa. Gitu. Makanya kalau umpama Mbak takutnya kalau nanti takut ditinggal suami saya mati, takut ditinggal suami saya ada bencana, takut apa kumat atau yang lainnya. Nah suami itu hanya sekedar teman. Seumpama Mbak sama suami ya pas ke kebun apa, pokoknya jauh dari penduduk, di tengah-tengah jalan tiba-tiba diterkam harimau, ada harimau menerkam. Kira-kira agak masnya lari nggak? Ya, selamatin Mbak enggak? Enggak kan? Kebanyakan enggak, tetap dirinya sendiri dulu, ya kan? Nah, saat kita seperti ini, kita itu kembalikan sama Allah. Allah Maha Pelindung. Jadi kalau Mbak mau kena mara bahaya kayak apa, kalau Allah tidak menghendaki Mbak kena, nah itu tidak akan kena. Jadi kalau pas ngadu, ya Allah sembuhkanlah sakit saya ini. Pokoknya langsung ngadu sama Allah aja. Tapi ngadu sama suami nggak bakal bisa nyembuhin. Yakin gitu. iya sebelum ngasih solusi, ketika ngasih solusi dimarahin Iya. enggak rumah sana enggak ngerasain penyakit saya gitu Pak. Ya. Ngomong sih enak tapi nggak ngerasain Ya. apa yang saya Ini, rasain. ya. Pas kondisi Mbak sakit, ini suami itu nggak tahu yang dirasakan Mbak kayak apa. Ya, Masih rasanya ngasih seperti solusi. apa, itu nggak tahu. Ngasih solusi pun mungkin bingung. Makanya kalau orang yang lebih setahun rata-rata berobat itu saya suruh bawa pasangannya biar nggak terjadi keributan. Jadi Mbak nanti memaklumi kalau suami kok nggak bisa mengarahkan, ya kan bukan pelajaran di dokter, tidak belajar pengobatan kan, ya otomatis nggak akan tahu, ya kan. Nah nanti suami juga gitu, kalau seumpama Mbak ini ngeluh macam-macam udah mending diem aja. Oh, gitu. Itu lebih baik diem aja. Kemarin saya disuruh Pak Esi diem gitu aja. Biar kesel kalian. Kan Mbak ngeluh ke suami juga paling mentok-mentoknya ditekan-tekan dipijit-pijit Iya, doang. minyak Mentoknya cuma ke situ doang kan. Nggak lebih dari itu. Terus Mas sendiri umpama dikeluhkan sama istri mau jawabnya juga bingung. Iya kan? Karena nggak tahu masalahnya. Nah terus minum obat ini udah berapa lama? Sudah habis satu paket. Betul. Oke, kemarin hari Kamis ambil yang Iya. 30. Iya. Nah terus perkembangannya bagaimana? Ya
Alhamdulillah sering, Alhamdulillah. tapi Ya. kalau bangun tidur hatinya kayak nanti Iya, nggak nggak enak karuan, kalau- ya. pengen Itu. nangis, pengen nggak, Iya. pengen pergi tapi nggak tahu pengen pergi. Terus kalau mama pengen nangis, nangisnya kenapa? nggak tahu, cuma Nggak pengen tahu. nangis gitu. Ini maaf Pak Haji. Jadi memang saya ingin sampaikan semuanya. Pak. Iya, iya. Jadi dulu memang punya riwayat ketika di Pondok senang makan pedes banget. Iya. Sama Umi yang nyimak udah seperti Iya. punya riwayat dulu lah jelas. Terus ketika meledaknya itu dulu ketika anak usia 8 bulan ada. 8 bulan itu maghrib bikinin lemon tea buat saya ketiduran dimakan dia. Nah 2 minggu itu sudah full makan mie terus. Iya, iya. Iya. Nah ini kayak produk yang nggak ketahuan. Iya. Pokoknya perlu karena akhirnya berkelanjutan itu sampai ngamuk-ngamuk. Iya. Jujur sudah pernah ke RC 2 Iya, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini saya kasih tahu. Alhamdulillah sudah Yang stop obatnya, membuat Pak. panik, yang membuat cemas semua itu masalahnya cuma energi empedu ini melemah saja. Ini lambungnya tidak apa-apa. Nah terus selama ini kan kita mempercayai kalau makan pedas asalnya akan membuat lambung sakit. Itu sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya gini, pas Mbak mulai sakit, pantang banyak kan? Banyak banget. Iya. Banyak banget Apa pedas, yang pantang? pedas, mie. Padahal saya suka banget sama Iya, mie. iya, iya. Terus, Yang itu saya suka Iya, iya, banget. terus. Nggak harus mie instan, tapi kan yang penting mie gitu Iya, saya iya. suka. iya, Asam. iya. Terus gandum-gandum makan Iya. burger pun nggak boleh. Yang roti-roti Yang nggak larang siapa? boleh. Bagus. Enggak ya ketika pas terapi. Ya kan, apa Ya, sih? dokter juga. Ya, jadi terus selama Mbak pantang itu sembuh ya? Ya kayak gini kok kamu. Ya kan nggak sembuh kan? Nggak bahagia Ya. rasanya. Ini kalau 2 tahun kita sudah pantang tidak sembuh, seandainya kita makan rasanya ya begitu saja, mending makan. Berarti nggak apa-apa, boleh itu dimakan. Tapi kalau coba kalau pas makan bisa. Nah itu biasanya jarak 1,5 jam atau 1 jam. Itu biasanya langsung kunang-kunang, perut dingin, perut melilit, sakit. Memang itu nggak ketulungan rasanya apapun. Semua orang sakit semua. Iya, semua jenis bisa. Tapi kalau yang sudah digoreng, sudah direbus kan boleh. Nah itu. Makanya kenapa saya nggak banyak pantang makan? Karena dulu saya juga sakit di pantang kayak gitu. Terus Aja dulu, iya. saya lebih parah dari Mbak. Saya udah dengar bulung bunyi aja udah takut. Saya udah bakal mati itu langsung lumut dingin. Saya itu lebih parah 4 tahun setengah. Makanya kenapa saya bisa mengobati sakit ini? Nah karena saya pernah sakit seperti ini. Orang yang belum pernah sakit seperti ini terus apa namanya itu nggak bakal bisa mengobati. Terus orang yang sakit seperti ini nggak sembuh juga nggak bakal bisa mengobati. Nah itu seperti itu. Obatnya Saya apa? didoakan ya Pak, semoga cepat. Ya, insya Allah itu sembuh. Ini Insya masih Allah. ya. Ya ini kan masih Kan jadi ringan. manfaat ya Pak. Ya, ini kan masih ringan semuanya. Ya, penyakit Saya ini juga. Nih, saya ya. kalau ingat masa-masa itu tuh kayak trauma Pak. Ya, terus dimasukkan ke rumah sakit jiwa tahu nggak? Tahu nggak sampai dimasukkan di situ? Iya, saya Ingat semua, Pak. semua Iya, saya. nih kita kasih tahu. Kan kalau dicek suhu tubuhnya normal, sadar normal, suara normal, kelihatan orang sehat. Semua kok ngaku sakit berarti orang gila. Itu dimaksudnya begitu. Makanya orang penyakit ini yang mengenali hanya orang-orang yang pernah sakit atau yang sedang merasakan sakit. Yang selain itu nggak akan tahu, mau dukun mau apa nggak akan tahu. Terus udah ke dukun berapa kali? Nggak cukup. Tapi Kan biasanya kalau sakit gini udah ke dukun dulu. Sama Dikira, terapi. ya dikira guna-guna kan. iya, Iya. karena Iya. itu. Ini bukan guna-guna, ini cuma empedunya melemah. Terus sekarang udah ketemu gini enakan nggak? Enakan. Nah, nanti kalau di sini saja ketemu enakan, di rumah harusnya enakan. Gitu aja. Kalau panik kenapa kan saya ketemu Pak Isi kok enak, tapi pas saat pulang nggak enak gitu kan? Nah, itu ditanya saya harusnya enak gitu. Apalagi ada suami kan enak. Nah, tinggal curhat yang lain, jangan curhat penyakit melulu. Ya, Terus? munculnya ke situ aja, Pak. Iya, terus jangan nebak-nebak, umpama kok nyentuh-nyentuh entah perut, kok ini kok kayak kenceng gitu ya umpama, tapi nggak sakit, ya udah diem aja. Kan kadang kalau sakit gini bingungin, ada benjolan sedikit aja, "Duh, kenapa lagi ini, kenapa lagi?" Akhirnya timbul lagi semua, masuk lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah ketakutan, ini penyakit ringan. Sekarang obatnya insya Allah ya, insya Allah obatnya hanya ada di sini, tinggal lanjutkan sampai benar sembuh.
Terus nanti kalau umpama kok ada rasa panik, ya minta arahkan ke agen sini dulu. Kalau ke saya itu antri, ini antrian banyak sekali kalau saya buka nih. Termasuk kita. Iya, udah antri. Belum, kalau saya yang nggak nelpon nggak saya angkat, makanya nelpon saya itu percuma sebenarnya. Sudah malah nambah lagi. Nah ini ya nunggu. Ya, makanya kalau antrian itu bisa 3 bulan karena nanti habis maghrib biasanya saya nelpon paling 8 orang, 10 orang. Mentoknya 10 orang aja udah keren banget ini kan kalau telepon lama kan, iya, karena pengennya tenang dulu. Iya. Nah, nanti kalau umpama pas kayak gini sebenarnya kalau direkam itu kenapa? Pas nanti kalau saya umpama di rumah kok panik, tinggal lihat ini, punya waktu itu saya dinasihati gini kan tenang. Nah itu cepat sembuh karena penyakit ini juga nggak bisa mengandalkan obat saja. Harus diarahkan saat panik juga diarahkan. Makanya kebanyakan yang sekarang ini kalau datang kan di video-video yang baru rata-rata udah pada sembuh. Cuman ada yang sakit di sini dihubungkan asam sakit kepala yang benar dihubungkan asam lambung yang nggak sembuh semua. Terkadang sakit kaki dihubungkan dengan asam lambung padahal nggak ada hubungan dengan lambung. Nah itu seperti itu. Makanya jangan hubung-hubungkan saja itu sudah sembuh. Pas sakit itu saya anggapnya tuh semua orang tuh jahat rasanya Pak. Ya perasaan. Nah sekarang dirubah, kita harus prasangka baik, semua orang itu baik gitu. Nah yang bikin jahat kan kadang Mbak dibilang kok kamu kurus itu dan udah takut kan. Terus tambah kesel di hati. Terus kok kamu pucat juga sama takut sama kesel ya kan. Dan nanti kalau ada orang bilang kok kamu pucat, kamu kok kurus, lagi sakit gitu aja. Nah, kenapa orang sakit tipes, sakit paru-paru itu walaupun sampai kurus ditanya kamu kok sekarang kurus? Itu nggak tersinggung, tapi sakit begini tersinggung. Ngaca aja takut. Enggak lah. Iya biasanya ngaca aja takut kok saya pucat ya. Kan saya pernah juga saya tahu. Itu kalau saya lagi kayak gini Pak enakan maksudnya, tapi kalau lagi muncul panik itu iri juga muncul loh Pak. Maksudnya misal lihat tetangga udah pada punya mobil, punya apa, saya itu langsung hatinya tuh tenang langsung pengen. Saya kasih tahu ya, saat orang melihat punya orang itu bagus pas kita punya biasa aja, nggak ada lebih, nggak ada itu. Saya juga nggak bangga. Demi Tuhan itu punya mobil itu loh, jalan-jalan saya. Kadang bengong liatin ngapain beli mobil cuman buat mancing doang. Orang saya nggak seneng pariwisata. Bener, istri juga nggak seneng kemana-mana. Wah tanya mobil di sini pernah pariwisata belum nih. Enak tanya. Paling mancing dia ini. Nah itu kadang buat apa beli mobil cuman buat mancing, beli jelek-jelek aja udah lumayan. Itu pertama. Jadi kalau kita itu melihat orang kayaknya kalau punya ini punya itu dianggapnya ngerasa tenang. Padahal kadang kita juga bingung, saya sendiri bingung. Di sini mau ketemu teman-teman yang kira-kira nasibnya belum muncul kayak saya, kita takut nanti dibilang pamer atau dibilang ngejek itu takut satu. Teman mau main ke saya takut omongan orang, takutnya dikira minta apa itu pada ngomong gitu. Berarti nggak punya teman saya kan gitu. Benar jangan ini satu. Terus saat kita kenapa coba? Ini kan dosa ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada itu apa namanya ayat yang berbunyi bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah dan di situ aku berikan penyakit dan aku tambah penyakitnya dan di akhirat nanti apa siksa yang pedih kan gitu di neraka nanti gitu. Nah itu artinya apa? Itu orang iri loh sebenarnya itu. Kalau kita ngiri sama tetangga, ya ngiri sama tetangga, kok dia udah bisa beli ini, kok saya belum, saya harus nabung bisa beli lebih dari itu, mama kan, itu namanya ngiri ya. Nah, nanti mbak itu malah dibikin sakit sama Allah, tetangga itu dibikin maju terus, mbaknya tambah sakit, makanya itu di situ aku tambahkan penyakitnya. Tapi kalau lagi tenang ya nggak ada rasa iri kayak gitu ya, kan? Ya udah nggak usah iri, makanya dikasih sakit gini kan harusnya kita punya tabungan mau beli motor saja. Terus dikasih sakit ini kan habis buat berobat. Nah makanya jangan iri kita bilang ini. Ditambah terus sakitnya, kita tambah dilelep-lelepkan sama Allah. Kan siksa di akhirat itu sebagian aku timpakan di dunia gitu kan.
Nah itu kadang kita sudah di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa nggak ada pilihan kan, mending di sini enak, mau di dunia akhirat tersiksa paling nggak ngerasain enaknya dulu. Nah kayak gitu. Ya mungkin tidak semua lah Pak. Ya pengennya kan enak semua, kita nggak tahu. Tapi kalau kita dikasih sengsara terus sama Allah, kok kita sabar, kita bersyukur, kita nggak ada rasa iri, selalu mensyukuri apa yang diberikan, ya bisa jadi di sana nanti enak. Karena kita sudah disiksa di dunia, di akhiratnya udah nggak disiksa lagi, kan nggak tahu kita. Nah itu makanya nggak usah iri lagi. Yang paling sulit itu ketika sudah kata aneh itu yang dirasa itu nggak, ya tahu ini nggak baik, tapi nggak bisa mengendalikan. Ini saya kasih tahu ya. Ini tinggal saya. Dulu riwayat saya, nih kalau ini malah kenal. Dulu sampai saya itu paling dibenci sama keluarga, dibenci orang tua, karena saya paling nggak punya, paling nggak mampu di waktu itu. Saya itu mulai bisa ngerubah nasib dan itu dikasih yang ngasih jalan Allah, bukan saya yang bikin. Makanya kenapa saya kok apa namanya? Nah, saya nggak bisa cerita yang itulah. Pokoknya biar jadi ya ini makanya kenapa saya banyak bantu apa di Asam Lambung, orang-orang Asam Lambung tiap Jumat. Kita banyak bantu ya orang-orang tetangga yang ya kira-kira kurang mampu lah. Nah itu biar tenang, biar tentrem. Nah itu karena apa? Dulu saya itu merasa seperti itu dan pengen ditolong orang. Makanya saat saya dikasih banyak, pengennya nolong orang banyak gitu. Pengen tanah apa nggak pengen saya terus terang. Yang penting orang senang gitu, saya senang. Itu rasanya seperti itu.